Halo, selamat datang di video analisis regresi. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu analisis regresi, mengapa dibutuhkan, dan jenis-jenis regresi seperti simple linear regression, multiple linear regression, serta logistic regression. So, apa itu analisis regresi? Regresi adalah metode untuk memodelkan hubungan antara variabel. Dengan analisis regresi, kita dapat memprediksi suatu variabel berdasarkan satu atau beberapa variabel lain. Misalnya, jika kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaji seseorang, kita bisa menggunakan tingkat pendidikan tertinggi, jam kerja per minggu, dan usia sebagai variabel independen. Variabel yang ingin diprediksi disebut juga dengan variabel dependent. Variabel yang digunakan untuk memprediksi itu disebut juga dengan independent. Variabel independen juga dikenal sebagai prediktor atau input. Variabel dependent kadang disebut juga dengan respon, output, atau target. Selanjutnya yaitu manfaat analisis regresi. Analisis regresi bisa digunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama, mengukur pengaruh variabel. Contohnya, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan konsentrasi anak-anak, ingin tahu parameter mana yang berdampak positif atau negatif, tapi tidak harus membuat prediksi. Yang kedua, membuat prediksi. Contohnya, memprediksi lama rawat inap pasien di rumah sakit berdasarkan usia, alasan rawat inap, dan kondisi kesehatan sebelumnya. Contoh lainnya yaitu menentukan produk apa yang kemungkinan besar akan dibeli seseorang di toko online. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu simple linear regression, menggunakan satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Contohnya memprediksi gaji hanya dari jam kerja per minggu. Yang kedua yaitu multiple linear regression, menggunakan beberapa variabel independen untuk memprediksikan satu variabel dependen. Contohnya memprediksi gaji dari tingkat pendidikan, jam kerja, dan usia. Yang ketiga ada logistic regression, digunakan bila variabel dependen bersifat kategori atau bukan angka metrik. Contoh kategorinya berisiko burnout atau tidak, sakit atau tidak, jenis hewan, dan sebagainya. Paling umum adalah binary logistic regression, di mana hasilnya hanya ada dua, yaitu ya atau tidak, berhasil atau gagal, sakit atau tidak sakit. Penggunaan variabel dalam regresi. Yang pertama, variabel independen atau prediktor, bisa berskala nominal, ordinal, maupun metrik. Yang kedua, jika variabel kategorikal hanya dua kategori, misalnya gender sama dengan laki-laki atau perempuan, dapat dikodekan sebagai 0 dan 1. Yang ketiga, jika variabel lebih dari dua kategori, misalnya jenis kendaraan, digunakan dummy variabel. Ringkasannya, yang pertama, analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh atau memprediksi variabel. Yang kedua, jenis regresi yang umum, simple linear, multiple linear, dan logistik. Yang ketiga, pemilihan model bergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Berikutnya kita akan membahas tentang rumus dan contoh soal regresi linear sederhana. Rumus regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A dikurang BX. Y adalah nilai variabel terikat yang diprediksi. A adalah konstanta atau intercept, yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi atau kemiringan garis yang menunjukkan perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. X adalah nilai variabel bebas. Untuk contoh soal regresi linear sederhana, kami mengambil data dari kualitas pelayanan keperawatan dan nilai rata-rata jumlah pasien. Data berikut adalah hasil pengamatan terhadap nilai layanan dan nilai rata-rata jumlah pasien. Data kedua variabel terdapat pada tabel berikut ini. Untuk menghitung persamaan regresi, diperlukan tabel seperti berikut yang berisikan XI, YI, XI dikali YI, X kuadrat, Y kuadrat. Untuk
menghitung XI dikali YI, kalian hanya perlu mengalihkan kolom XI dan kolom YI. Untuk menghitung X kuadrat, kalian hanya perlu mengkuadratkan kolom XI. Dan untuk mengkuadratkan Y kuadrat, kalian hanya perlu menguadratkan kolom YI. Setelah kalian menghitung semuanya, kalian akan mendapatkan hasil dari XI atau sigma XI sama dengan 519. YI atau sigma YI sama dengan 1536. Hasil dari XI dikali YI atau sigma XI YI sama dengan 69.606. Hasil dari X kuadrat atau sigma X kuadrat sama dengan 26.938. Dan hasil dari Y kuadrat atau sigma Y kuadrat adalah 216.120. Selanjutnya kita akan menghitung nilai A. A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per atau dibagi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Lalu kita akan masukkan angkanya. A sama dengan 1536 dikali 26.938 dikurang 519 dikali 69.606 per atau dibagi 10 dikali 26.936 dikurang 519 dikuadratkan. Hasilnya adalah 41.376.768 dikurang 36.125.514 per 269.380 dikurang 269.361 sama dengan 5.254 per atau dibagi 19. Hasilnya adalah 267.381,7. Selanjutnya kita akan menghitung nilai B. Rumusnya adalah B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Lalu kita akan masukkan angkanya. B sama dengan 10 dikali 69.606 dikurang 519 dikali 1.536 per atau dibagi 10 dikali 26.938 dikurang 519 dikuadratkan. Hasilnya adalah minus 101.124 per atau dibagi 19. Hasil keseluruhannya adalah minus 5.322,3. Persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A dikurang BX. Y sama dengan 267.381,7 dikurang buka kurung minus 5.322,3 tutup kurung dikali X sama dengan 267.381,7 dikurang buka kurung minus 5.322,3 ditutup kurung dikali 56 sama dengan 565.430,5. Jadi, diperkirakan nilai rata-rata jumlah pasien tiap bulan sebesar 565.430,5. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bila kualitas layanan bertambah 1, maka nilai rata-rata jumlah pasien bertambah 5.322,3.
Kesimpulannya adalah variabel nilai pelayanan keperawatan berpengaruh secara statistik terhadap rata-rata jumlah pasien.